Sembari saya melihat pertanyaan dari Tribuners, mungkin kita kembali ke Ibu Adinda. Bu Adinda, kan sebagai ketua PKBI sebelumnya ini, Ibu Adinda juga ada mau memberikan bojangan pesan begitu untuk PKBI yang sekarang bagaimana Bu? Mungkin bisa diberikan kepada PKBI. Di sini saya tidak terlalu mengikuti perkembangan PKBI di NTT, apalagi sudah ada ketua yang baru dan wakil ketua. Tapi yang selama ini kami lakukan ya bersama PKBI itu lebih kepada untuk generasi muda, ya anak-anak remaja seperti itu. Edukasi yang terus menerus, roadshow yang terus kita lakukan selama saya memimpin sebagai ketua PKBI. Seperti itu sih yang kita lakukan selama ini. Ya. Hal menarik yang ditinggalkan PKBI sebelumnya apa nih Kak Gusti? Ya, saya kira yang tadi disampaikan Ibu Lucia, saya kira ada banyak jejak baik yang sedang kita lanjuti. Tentu tantangan kita adalah hal-hal baik yang Ibu Lucia sudah rintis. Jadi tantangan di era pandemi ini kita tidak bisa lagi kalau dulu Ibu Lucia di zaman Ibu beliau ketua kan giginya gigi 5, kita sekarang karena COVID harus gigi 1 ini. Pelan. Beda ya? Iya, tapi kita optimis kok. Hal-hal baik yang sudah dibuat oleh Ibu Lucia dan teman-teman di era sebelumnya itu akan jadi pedoman untuk kami dalam mengembangkan program-program apalagi di era COVID seperti ini. Tapi bagi saya fokus kita pada perempuan, terutama di corona ini, baik perempuan dewasa maupun perempuan remaja itu menjadi hal yang penting kita lanjutkan. Dan terutama perempuan-perempuan remaja, ini kadang-kadang bicara perempuan ya orang hanya ingat ibu rumah tangga, tapi bagaimana dengan perempuan-perempuan ABG yang juga terkena dampak, tidak bisa bebas, tidak bisa keluar, ini kan stresnya juga ada juga. Tapi kadang-kadang ini dilupakan karena paradigma orang itu ketika bicara perempuan laki-laki ngomong yang dewasa, bagaimana perempuan anak-anak perempuan yang masih kecil. Nah, ini juga satu tantangan sendiri untuk kita sebenarnya. Jadi saya percaya bahwa ini banyak orang berniat baik, banyak orang ingin melakukan hal-hal baik ketika kita ada di masa pandemi ini. Tapi tinggal kita sinergi kok, ada banyak orang yang ingin berbuat baik. Dan sebenarnya juga masih banyak orang yang butuh sentuhan kita. Kenapa? Karena soal pandemi ini dampaknya masif sampai di pelosok-pelosok. Saya kira itu dulu. Baik, ini Kakak Gusti sama Ibu Adinda ada pertanyaan dari Ibu Cindy. Berapa banyak perempuan NTT yang terdampak corona menurut data yang dimiliki? Tadi Kakak Gusti sudah bilang ya, tapi mungkin bisa diulang nanti. Kemudian proses mitigasinya seperti apa dan bagaimana pola penanganan yang sudah dilakukan? Kayaknya ini lebih ke arah PKBI ya. Sebenarnya, sebenarnya begini, kalau keluarga mengunjungi di pusat itu isolasi aja enggak. Nah, bayangkan di rumah-rumah kontrolnya menjadi kurang, sehingga memang dikembangkan betul isolasi yang terkonsentrasi agar bisa diawasi. Nah, sementara soal yang lain-lain saya kira saya tidak boleh menjawab barang yang saya tidak boleh. Karena itu lebih ke arah saya ngerti tapi saya tidak boleh menjawab karena itu pemerintah yang itu ranahnya dinas kesehatan sama gugus COVID ya. Ya, tapi sebenarnya ada satu saya lupa tadi saya kira sekarang pemerintah juga paradigma pemberdayaan masyarakat itu mesti serius. Misalnya begini, kegiatan-kegiatan yang saya kira ini dampaknya ke perempuan ya. Saya orang yang paling getol bisa mengusulkan kalau ada kegiatan-kegiatan kayak di COVID itu, pertemuan-pertemuan COVID, apakah mereka mengajak kelompok perempuan itu, konsumsinya perempuan-perempuan itu yang masak? Selama ini kan yang saya lihat banyak kelompok perempuan dilatih masak ini, masak itu, masak ini. Tapi acara-acara kantor pemerintah tidak pernah pesan pada kelompok-kelompok ini. Jadi pemerintah melatih, tapi pemerintah juga tidak percaya. Ini kritisi ya? Saya tidak bilang kritisi, tetapi saya bilang, loh, kalau misalnya Anda pesan masker, saya dengarkan kebijakan pesan masker ribuan, tapi kalau pesannya di pabrik di luar NTT sama saja ya sebenarnya. Ya. Saya kalau Anda beli beras, tapi beli berasnya di petani di luar NTT, ini kan sebenarnya tidak membantu. Paradigma kita mesti berubah.
Jadi kalau Anda bicara pemberdayaan, kita tes dulu. Misalnya begini, di Poskupang kalau rapat makan, tuh minta ibu-ibu di dekat Poskupang tuh, ibu-ibu PKK situ yang masak aja. Kan begitu konsep pemberdayaan. Paling sederhana adalah kita sendiri harus memulai. Nah, tantangan kita, apakah pemerintah punya rapat-rapat gugus tugas mau pesan pada ibu-ibu ini? Tidak. Mungkin nggak ada notanya misalnya, tapi ya itu yang harus kita bantu. Nah, menurut saya konsep-konsep pemberdayaan tidak usahlah berteori yang sangat luar biasa. Pemberdayaan itu adalah Anda memulai percaya pada kekuatan masyarakat itu. Dan untuk upaya juga untuk pemberdayaan perempuannya, Ibu Ya. Adinda mungkin mau menambahkan ya. Apa namanya? Ya sebenarnya pemerintah bukan tidak ingin membeli makanan produk dari ibu-ibu yang sudah dilatih itu, tapi yang paling terpenting yang saya amati selama saya menjadi ketua Dekranasda dan ketua PKK, banyak sekali diberi kesempatan seperti itu. Tetapi satu hal adalah bahwa mereka tidak melaksanakannya dengan baik, dengan tepat waktu. Ya mungkin juga dipesannya sekian, tidak jadi sekian, jamnya tidak tepat, lalu makanannya kurang baik dan sebagainya. Ada yang seperti itu. Ya. Nah ini selain itu mungkin juga pemerintah sudah kasih pelatihan, ternyata nggak pesan di sana, bukan seperti itu. Tetapi setelah dikasih pelatihan, ternyata memang pesannya di tempat lain itu bukan karena apa? Karena beberapa kali pesan di situ mungkin saja kualitasnya kurang bagus dan sebagainya. Tapi itu akhirnya kembali juga bagaimana pemerintah terus mendampingi, harus terus mendampingi sehingga bisa terus mereka bisa meningkatkan kualitasnya, disiplinnya. Kalau saya justru melihat sama seperti Indonesia selalu gini. Tentu ada soal-soal seperti Indonesia sampaikan. Tapi apakah itu langsung kalau konsep pemberdayaan kan paradigma pemberdayaan itu kan membuat sampai dia mandiri. Itu tidak bisa juga instan 1-2 kali lalu itu jadi indikator, tidak bisa. Tidak hanya mandiri kan, bagaimana juga dia bisa berkualitas. Nah, makanya itu setuju. Makanya saya misalnya dalam saat corona ini, ketika kita ada kegiatan-kegiatan, kita prioritaskan memesan dari konsumen. Misalnya masker gitu. Kita berdayakan ibu-ibu dan saya tahu di misalnya kayak di pemerintah Kabupaten Sika saya lihat itu ibu-ibu PKK di desa itu maksimal. Artinya itu satu mulai ada kesadaran bahwa rakyat dipercaya. Nah ini yang kita harus mulai, karena siapa? Karena sebenarnya roda ekonomi bisa digerakkan, belanja birokrasi yang besar ini sebenarnya bisa kembali ke masyarakat. Artinya kita sedang mengambil membangun gap bahwa masyarakat itu ada masyarakat non usaha, tidak, karena usaha dia punya segmen sendiri, sementara masyarakat yang terdampak kita mau kasih uang 600.000 sampai berapa lama. Tetapi kalau Anda punya program-program konkret yang bisa dimulai dari hal-hal kecil, dan yang paling penting itu trust pada publik. Anda sebenarnya tidak usah sakit kepala mencari lain, kan sebenarnya ada nih kekuatan ini. Dan menurut saya masker adalah contoh nyata bahwa publik bisa berpartisipasi. Tapi persoalannya mau tidak, percaya tidak. Nah, itu konteks saya seperti itu. Sehingga dalam pandemi ini kita bisa menyelesaikan masalah dengan satu memberi bantuan, tetapi juga menyiasati cara berpikir kita. Ada apa yang tidak terjadi capital flight? Kan misalnya kan saya tahu bahwa banyak sekali ini bergeser, kapitalnya bergeser, tidak lalu percaya pada kekuatan-kekuatan lokal. Bagi saya, ketika pandemi ini, kalau bisa kita lakukan sesuatu, dan saya kira perempuan ini yang tadi Ibu Lucia sangat baik menggambarkan, inilah sebenarnya mereka yang menerima manfaat besar dari apa yang kita perbincangkan hari ini. Masalahnya trust atau tidak, itu soal saya. Trust atau tidak, jadi pemerintah juga ditantang untuk kedepannya bagaimana hal-hal kecil dalam rapat-rapat COVID, gugus tugas dan sebagainya, berdayakanlah perempuan. Karena pemerintah pun sudah memberikan sejumlah banyak bantuan UMKM, BLT kepada perempuan dan laki-laki, dan mereka kemudian akan berupaya untuk mengembangkan usahanya. Jadi bagaimana pemerintah trust pada masyarakat khususnya perempuan untuk mulai mengembangkan diri sehingga bisa bertahan dan dalam COVID-19 ini dalam menghadapi. Sekarang closing statementnya Kakak Gusti. Kalau biar Ibu Adinda yang menutup. Baik, saya pertama terima kasih ke Tribun Poskupang dan seluruh jaringannya, ini luar biasa. Terima kasih atas kesempatan pada kami dari PKBI untuk bicara di forum ini. Terima kasih Ibu Lucia yang sudah merintis hal baik di PKBI.
dan kami sedang melanjutkannya. Mohon maaf belum sama seperti yang Ibu Lucia karena kami kena tampar dari COVID. Saya potong, nggak boleh banyak alasan sebenarnya. Yang tadi berlari dengan 5 dan berlari dengan 1. Yang kedua, tentu dalam kondisi corona ini kita kembali seperti yang Ibu Lucia bilang tadi, kita fokus pencegahan. Mari menyelamatkan diri, mari menjaga keluarga kita masing-masing dan berbagi peran secara adil. Laki-laki bisa bersama-sama dengan perempuan, perempuan bisa bersama-sama laki-laki untuk kita menghadapi pandemi COVID. Pemerintah daerah, saya kira usul saya cuma satu, kebijakan-kebijakan mesti berbasis data yang terpilah, tidak bisa data yang sama. Kalau data yang sama terus, karakteristik dan masalah itu bisa beda-beda. Sehingga kalau boleh kami menyarankan, pemerintah terus mengembangkan hal baik yang sudah dilakukan pemerintah, saya kira teruskan saja. Tinggal ada hal-hal yang mungkin harus dilakukan modifikasi berdasarkan masalah-masalah yang... Ya, yang pertama terima kasih sudah diundang di tempat ini. Saya kaget juga karena baru datang di Kupang, terus diundang untuk bicara. Ini sesuatu yang luar biasa. Baru pertama kali datang ke kantor pos Kupang yang cakep ini, yang bagus ini. Sebelumnya saya bayangannya yang di pasar aja. Makanya waktu mau di dalam sini saya kaget juga. Oh ternyata di sini dan tempatnya luar biasa. Ada menak, nyaman, ganteng-ganteng, cantik-cantik semua yang ada di sini. Ya. Juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Santi Sima ya, yang sudah mengundang juga di sini. Terima kasih. Saya ditelepon kemarin untuk menyampaikan beberapa hal ya, seperti yang tadi disampaikan. Saya di closing statement nggak banyak-banyak bicara, tapi saya hanya mengatakan satu hal, mari kita patuhi protokol kesehatan. Harusnya pemimpin yang memberi contoh terlebih dahulu. Ketika pemimpin memberikan contoh yang baik, tentu akan diikuti oleh seluruh masyarakatnya, seluruh kita yang ada di sini ya tentunya. Dan itu kita harus sayang. Suami, anak-anak kita, keluarga kita, dan siapapun juga ya, kita jaga diri baik-baik, saling menyayangi, mendoakan, mudah-mudahan corona ini bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya ya. Kalau sampai atas kasihan, ininya sampai merah-merah sakit ya, jangan biarkan mereka begitu terus. Maka dari itu mari kita bersama-sama patuhi kesehatan. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak Gusti sudah datang ke sini. Mudah-mudahan ini bukan kali pertama ya, ada kedua dan seterusnya. Tergantung ya. Saya yang pertama dan juga Ibu Adinda. Bukan yang pertama. Kalau setiap kali mampir datang ke Kupang berarti kita harus daulat ke sini. Oke, siap. Demikian Tribuners, perempuan mesti menjadi perempuan yang kuat. Perempuan yang kuat adalah perempuan yang bisa menghadapi apapun meski dalam keterbatasannya. Karena perempuan menyadari bahwa tanaman membutuhkan air dan matahari, hujan dan terik untuk bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Laki-laki, jagalah tulang rusukmu dan berilah dukungan kepada perempuan. Perempuan dan COVID-19, jadilah perempuan yang kuat, cerdas, dan bertanggung jawab atas kehidupan dan peradaban dunia. Saya Novemi Leo, Tribun Network, poskopang.com. Salam, sampai jumpa.